Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kuliah kita tentang peran perawat dalam pemberian psikofarmaka dan ECT. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang pemberian psikofarmaka, maka kita tidak bisa lepas dari kondisi penyakit gangguan jiwa itu sendiri. Karena kalau kita lihat gangguan jiwa itu penyebabnya bukan hanya masalah-masalah badaniah yang diselesaikan dengan pengobatan somatoterapi, di situ termasuk psikofarmaka. Karena memang orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu badannya ada yang tampak mengalami gangguan, tetapi sebenarnya yang paling menonjol justru di masalah-masalah kejiwaannya. Nah, obat-obatan psikofarmaka itu efektif pada penanganan masalah kejiwaan. Oleh karena itu nanti kita harus juga memperhatikan apa yang terkait dengan masalah-masalah kejiwaan dan masalah-masalah badannya. Tapi jangan lupa kondisi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu pemberian terapi psikofarmaka termasuk ECT itu hanya bagian dari terapi modalitas di dalam keperawatan jiwa. Teman-teman semua, kalau kita melihat seperti ini teorinya Prof. Maramis di dalam buku catatan ilmu kedokteran jiwa, bahwa pengobatan untuk pasien gangguan jiwa itu badannya dikasih somatoterapi dengan psikofarmaka, dengan ECT dan pembedahan. Tetapi juga diberi psikoterapi yang bersifat suportif maupun genetik dinamik. Nah, yang berbentuk lingkungan itu bisa manipulasi lingkungan dan sosioterapi. Ini versinya Prof. Maramis dalam buku catatan kedokteran jiwa. Tetapi kalau kita lihat yang terkait dengan keperawatan, itu ada di Principle and Practice of Psychiatric Nursing tentang bukunya Stuart Laraya. Ternyata kelompoknya somatoterapinya versinya catatan ilmu kedokteran jiwa itu isinya adalah psikofarmakologi. Nah, di situ ada banyak role of the nurse, farmakokinetik, anti-anxiety, antidepresan, mood stabilizing drug, antipsikotik, dan sebagainya. Ini semua harus dikuasai oleh perawat. Inilah peran perawat di dalam pemberian psikofarmaka. Ditambah somatic terapi. Kemudian untuk psikoterapi ternyata ada sangat banyak, mulai dari preventing and managing aggressive behavior, yaitu ada banyak tentang teori agresi, nursing intervention, crisis management, dan sebagainya. Yang termasuk family terapi itu adalah family intervention, milieu terapi, okupasi terapi, dan rehabilitasi. Nah, peran perawat dalam pemberian psikofarmaka. Yang pertama adalah kenali jenis dan golongan. Kenali juga efek terapi dan efek samping. Kenali dosis dan cara pemberian, indikasi obat dan kontraindikasi, tindakan dan antisipasi terhadap efek samping, dan tindakan rujukan. Jenisnya ada buahnya, ada antipsikotik, ada antidepresan, antimania, anti-anxiety, anti-insomnia, dan sebagainya. Saudara, yang jenis-jenis ini adalah kelompoknya, yang di dalam ini mereknya. Sehingga kalau merek itu bisa banyak macamnya, tergantung pabriknya, kebijakan rumah sakitnya menggunakan obat jenis apa. Tetapi antipsikotiknya itu sama. Jadi antipsikotik, jenisnya sangat macam-macam. Anti-anxiety, jenisnya bisa macam-macam. Sama-sama value, mereknya bisa beda-beda dan sebagainya. Inilah yang harus kalian baca semua, termasuk di situ sudah kami tulis yang terbaru di Kesehatan Jiwa Pendekatan Holistik dalam Asuhan Keperawatan. Kemudian ini harus kalian pelajari semua, termasuk farmakokinetik, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dan sebagainya. Nah, semua di antara ini, psikofarmaka itu adalah obat yang memberikan efek langsung terhadap sistem saraf pusat, khususnya yang mengendalikan perilaku. Nah, di antara obat-obat ini ada yang meningkatkan semangat hidup, ada yang menurunkan semangat hidup. Nah, ditambah anti Parkinson itu biasanya untuk anti psikotik yang diberikan. Dan ada beberapa jenis penggolongan yang lain, kalian bisa lihat sangat sekali lagi untuk kelompoknya, golongannya bisa sama, tapi kalau merek obatnya bisa berbeda-beda. Nah, efek sampingnya bisa berupa neurologik, bisa
efek terhadap jantung, bisa vegetatif, bisa psikiatri, hormonal, dan lain-lain. Apa efeknya? Tremor, Parkinson, dan akadisia. Khasnya itu kaku. Jadi bisa berliur, bisa jadi jalannya kayak robot. Kalau kalian nonton Beautiful Mind, nah jalannya Jonas itu khas. Itu adalah obat-obat efek samping neurologi pada orang-orang yang menggunakan psikofarmaka jangka panjang. Terhadap jantung, terhadap vegetatif, hipotensi ortostatik. Jadi kalau orang-orang minum obat-obat psikofarmaka, cek dulu tensinya. Kalau tensinya rendah banget, tunggu dulu, naikkan tensi dulu, kasih teh hangat dan sebagainya. Atau kalau malamnya minum psikofarmaka, pagi atau tengah malam kalau dia mau bangun ke kamar mandi, jangan boleh langsung bangun terus jalan. Karena kalau dia bangun langsung jalan, maka dia akan bisa jatuh. Ada mulut kering, ada gangguan akomodasi, ada obstipasi, ada retensi urin. Psikiatrik, paradoksal, dan depresi, hormonal libido menurun, dan sebagainya. Walaupun kelihatannya libido menurun, tetapi jangan lupa teman-teman semua, kebanyakan obat-obat psikofarmaka itu memang libidonya menurun, tetapi kemauan untuk mencari pasangan itu sulit dibendung. Karena biasanya yang paling khas itu pasien dipisah antara pria wanita, sehingga penyebab gangguan jiwa yang pria karena ditinggal wanitanya, yang wanita karena ditinggal prianya, sehingga dia itu rasanya ingin ketemu kalau ada wanita lain, ada pria lain, dan sebagainya. Itu efek samping dari pemberian psikofarmaka. Jangan lupa pendekatan khusus pada pasien yang curiga. Pasien-pasien yang waham, yang paranoid, yang schizofren, itu kan pasti dengan gangguan persepsi sensori dan gangguan isi pikir. Nah, oleh karena itu pada orang-orang yang paranoid, yang curiga, ada pendekatan khusus. Karena orang-orang yang curiga itu, dia kalau diganti obatnya saja, dia nggak mau. Nggak bisa, obat kemarin warnanya merah muda. Oh, nggak bisa, harusnya segini. Oh, nggak bisa, harus begitu. Nah, itulah makanya pada pasien-pasien yang dengan paranoid, dengan curiga, itu kalau kita mau ganti obat saja harus ditunjukkan. Pak, Bu, kemarin dapat resep obatnya ini. Bungkusnya begini, kalau dibuka warnanya biru, warnanya merah muda, warnanya putih, kotak, lonjong, bulat, itu harus ditunjukkan. Jadi mulai minggu ini obatnya Bapak ini ya, 3 macam ya, diminum sehari 2 kali ya, dan seterusnya. Itu harus. Jadi biasanya kalau kita mau memberi obat, itu dia akan menuduh kita, kok yang meracuni aku ya? Nah, kalau kok yang akan meracuni aku ya? Nah, kalau dikira kita akan meracuni, itu khawatirnya kita, kalau diganti obatnya dituduh ganti racun yang lain. Oleh karena itu, yakinkan pada klien bahwa obat tersebut adalah bermanfaat. Hindari ragu-ragu, perawat menentukan sikap yang jujur, beri obat dalam kemasan yang sama setiap saat, setiap kali pemberian. Jika ada perubahan dosis dan cara pemberian harus didiskusikan. Yakinkan obat tersebut benar-benar diminum oleh klien, dan seterusnya. Ini pendekatan khusus selain tugasnya perawat pada psikofarmakokinetik, indikasi, kontraindikasi yang lain lagi. Ini pendekatan khusus. Satu lagi, pada orang yang risiko bunuh diri. Karena orang-orang yang risiko bunuh diri itu biasanya obat-obat itu tidak diminum. Begitu obat dimasukkan mulut, tapi taruh di bawah lidah. Dia minum air, tetapi airnya di atas lidah. Setelah perawatnya pergi, dia akan ambil obat itu. Obat itu kalau sudah sampai 5 kali atau 3 hari, itu biasanya diminum bareng. Sehari 3 kali, 3 tablet. Sehari 2 kali, sehari 2 kali 3 tablet. Sehingga hari itu 6 biji. Besoknya 6 lagi, besoknya lagi 6 lagi. Jadi ada 18 tablet obat itu dicampur diminum bareng. Supaya apa? Supaya dia bisa bunuh diri. Nah, ini harus perlu diperhatikan. Oleh karena itu setelah minum obat, minum air, ajaklah ngomong supaya dia bisa angkat lidahnya. Kerahkan dukungan sosial yang dimiliki oleh dia. Yang terpenting yang harus diingat peran perawat dalam pemberian psikofarmaka adalah kenali jenis dan penggolongan, pelajari farmakokinetiknya, antisipasi indikasi dan kontraindikasi, sama atasi efek samping. Itulah teman-teman yang terkait dengan psikofarmaka.
Yang masih termasuk somatoterapi adalah ECT, elektrokonvulsif terapi. Nah, elektrokonvulsif terapi ini cara kerja belum jelas, tetapi diduga dibuat serotonergik. Seperti dibuat kepala, dibuat hiperplasia. Ini belajarnya dulu dari orang-orang yang mengalami AYAN, atau apa namanya itu. AYAN itu adalah epilepsi. Nah, orang-orang yang epilepsi itu begitu mendapatkan tekanan banyak, dia itu kejang. Ternyata setelah dia kejang, begitu dia sadar, ditanyain kenapa kamu ada apa, dia lupa dengan apa yang terjadi sebelum kejang tadi. Nah, oleh karena itu, pada orang-orang schizofren yang sering pikirannya sulit diikuti, persepsi sensorinya sulit diikuti, daya dirinya sangat rendah, itu akhirnya kita mencoba membuat, kita buat hiperplasia dengan harapan setelah dia kejang, itu dia lupa dengan apa yang terjadi pada sebelum kejang. Ternyata tidak, teman-teman semua. Jadi kalau kita melihat ECT ini adalah alatnya seperti elektrokardiografi, EKG. Sebenarnya ECG itu sama dengan DC shock, tetapi ini diberikan pada sel otak. Jadi nanti juga ada elektrodanya yang ditempelkan di pelipis, dikasih aliran listrik beberapa joule, dikonsletkan, jegrek. Nah kalau itu dikonsletkan, jegrek, maka dia akan menjadi kejang tonik, klonik. Jadi kejangnya itu ada dua, kejang tonik, klonik. Aku lemas, aku lemas, aku lemas. Seperti kalau kita potong ayam. Potong ayamnya begitu dilepaskan, jeblak, jeblak, jeblak. Itulah yang menyebabkan ECT itu dinilai terapi yang rodok kurang manusiawi. Ini makanya dipakai ECG yang pakai monitor, tapi ini mahal. Oleh karena itu biasanya pakai ECG yang biasa. Ini yang mencoba membuat hiperplasia, di sini elektrodenya dengan beberapa joule nanti akan terjadi kejang. Makanya di sini harus ada bantalan supaya lidahnya tidak tenggelam, tergigit dan sebagainya. Itu yang harus diamati. Ini indikasinya depresi pada umumnya, mania pada psikomanik atau depresif, skizofrenia ada gelisah. Yang paling penting adalah pasien yang tidak responsif dengan psikofarmaka. Jadi kalau pemberian psikofarmaka mentok, ya udah dikasihnya pakai ECT. Tapi karena melihat gejala-gejalanya kejang tonik-klonik, sering ini dinilai tidak manusiawi. Ini kontraindikasinya dekompresi jantung, aneurisma otak, penyakit tulang dan sebagainya. Komplikasinya luksasio, robekan otot dan sebagainya, itu silahkan dibaca sendiri. Teman-teman semua, persiapan dan cara ECT, periksa badan, tensi dan sebagainya, puasa, aturannya pakai puasa, tapi di rumah sakit biasanya tidak pakai. Yang penting sejak jam 10 malam tidak makan lagi. Kalau minum air putih boleh. Jadi dilakukan sebelum sarapan. Kosongkan kandung kemih dan rektum supaya tidak ngompol di situ. Gigi palsu dilepas karena sangat rawan dengan ketika terjadi kejang tonik-klonik. Baring telentang jangan diikat karena dia akan terjadi kejang tonik-klonik. Di antara rahang atas dan bawah diberi bantalan lunak yang tadi penahan gigi sama lidah. Kemudian dagu pasien ditahan. Di sini ditahan saja, jangan dipegang erat, ditahan saja. Tetapi badan tidak perlu ditahan. Jadi badan dan tangan itu terjadi kejang tonik-klonik. Oleh karena itu nanti kalau sudah siap begitu, maka dokternya akan memasang elektroda, ditekan dengan kekuatan yang sedang. Selesailah kita. Untuk selanjutnya, tolong teman-teman perawat, calon-calonnya perawat, siapkan peran kita di dalam pemberian psikofarmaka, kenali jenis dan penggolongan, indikasi kontraindikasi dan sebagainya, termasuk pendekatan pada pasien-pasien khusus. Kalau sudah tidak responsif dengan psikofarmaka, baru dikasih ECT. Itu pun oleh dokter-dokter yang sangat khusus karena dinilai sudah tidak manusiawi. Demikian saudara-saudara sekalian, kuliah kita tentang pemberian psikofarmaka dan ECT. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk pengkayaan silahkan ditambah pada materi-materi yang lain.